lupa ya. Jangan ditaruh di titipan kayak gitu-gitu ya. Ditaruh disimpan sampai lupa ya. Ada KIS, ada BPJS, dan satu lagi kadang juga ada pasien yang lupa bawa KTP ya, penting. Jadi saya sampaikan agar para ibu bapak yang berobat untuk bawa KIS-nya atau BPJS-nya dan KTP kan. Saya juga minta maaf yang di luar ibu ya, karena terus terang saja semakin lama Puskesmas Kedung Waringin ini makin terus bertambah kunjungannya. Dari sehari kurang 100, sekarang bisa jadi per hari itu lebih dari 200 ya. Jadi himbauan saya berobat lebih pagi lebih baik supaya tidak menunggu terlalu lama ya. Penyakit-penyakit yang ya, karena memang tempat kita puskesmas ini sangat terbatas ya. Jadi mohon kiranya bersabar dalam hari ini, karena kita juga di belakang lagi sedang pembangunan ya, untuk bisa bagaimana caranya Puskesmas Kedung Waringin jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus kedua, kecepatan pelayanan maupun penanganan dari pelayan dari Puskesmas Kedung Waringin sangat sigap dan cepat. Nah, untuk kedepannya, untuk meningkatkan kepercayaan lagi dan meningkatkan pelayanan lagi, ada terobosan apa lagi Pak Kapus untuk memajukan Puskesmas Kedung Waringin ini, Pak Kapus? Izin Pak Kapus. Ya. Baik, jadi pada intinya apa yang sudah kita laksanakan ini ya, rasanya saya mengatakan masih terus kita melakukan sebuah inovasi. Tentunya inovasi ini penting. Kenapa harus ada inovasi? Artinya bagaimana kita tetap melakukan pelayanan dengan semudah mungkin, kan begitu. Ketika kita saat ini pengobatan banyak yang melakukan dengan sistem, kan begitu ya. Jangan sampai kita memberikan pelayanan ini karena sistem terkendala dalam pelayanan. Artinya saya juga punya prinsip bahwa ada yang namanya 3T ya, 3 terlambat. Ini kita harus antisipasi. Keterlambatan di dalam mendiagnosa, keterlambatan misalnya dia dalam melakukan rujukan, dan bisa jadi keterlambatan dalam tindakan. Ini menjadi prinsip kita, sehingga kita harus gercep ya, gerak cepat kan gitu. Kita lebih mendahulukan kepada keselamatan nyawa. Life saving ini penting dibanding kita lebih mendahulukan kepada administratif. Karena kasus-kasus yang kita hadapi tidak hanya kasus penyakit yang boleh dikatakan rawat jalan, tapi kita puskesmas ini tentunya memberikan pelayanan itu di samping rawat jalan, kita juga punya UGD, unit gawat darurat, dan juga kita punya PONET yang lebih ke arah penanganan persalinan. Nah, disitulah ada hal-hal yang perlu kita antisipasi terkait dengan kedaruratan medis. Nah, jadi kedaruratan medis disinilah yang kita harus lakukan sikap bagaimana kita melakukan tindakan cepat seperti itu. Ya. Terakhir Pak Kapus, dalam sering kali beberapa pertemuan menghimbau kepada staf kami terutama selalu kompak, selalu hubungan baik di antara tenaga kesehatan, dan tentunya kita selalu memiliki rasa kebersamaan. Nah, artinya saya lebih mengarah kepada himbauan kepada tenaga kesehatan harus sense of belonging, jadi rasa memiliki. Gitu. Di puskesmasnya rasa memiliki untuk bersama-sama kita melakukan upaya-upaya pelayanan secara maksimal. Nah, kemudian hal-hal ke depan harapan kita lebih mengarah bagaimana kesadaran masyarakat gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan pelayanan, tapi kita selalu menghimbau bahwa masyarakat pun betul-betul memiliki kesadaran begitu pentingnya kesehatan secara kesehatan itu sendiri dari masyarakat, sehingga kita sering menghimbau bahwa di sana lebih mengutamakan kepada mencegah daripada mengobati. Nah, dari situ ya. Jadi saya juga terkadang memberikan kepada pasien pada saat saya pendekatan baik pada saat pasien berawat jalan, kemudian di UGD atau mungkin juga di PONET, kemudian di masyarakat. Intinya sederhana,
Jadi bagaimana kita melakukan upaya-upaya ke depan itu betul-betul pasien itu sadar akan kesehatan untuk sehat, menuju sehat yang mandiri ya. Dan satu lagi ya tentunya ada bahasa yang sering saya singgung, kita harus memiliki prinsip teratur dan terukur ya. Artinya teratur dan terukur itu apabila dijalani secara teratur di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga mengukur berdasarkan kemampuan kita ya. Karena kita tahu bahwa sumber penyakit ya yang ada pada saat ini berdasarkan data yang kita miliki, 10 penyakit terbesar. Di situ bisa jadi yang menjadi peringkat pertama adalah penyakit saluran pernapasan. Nah, ini sering menghimbau kepada masyarakat ya, tetaplah di suatu saat di waktu tertentu gunakan masker dan seperti itu ya. Kemudian ya kita juga menghimbau pada pasien-pasien di sini selalu pakai masker pada saat berobat. Dan satu lagi, saya terus memiliki keinginan yang sampai saat ini di puskesmas ini, bagaimana masyarakat ini sadar akan kesehatan, dan tujuan saya untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja saya itu tercapai ya. Karena di situ ada yang namanya pengaruh-pengaruh terhadap derajat kesehatan, diantaranya kesehatan lingkungan, kemudian perilaku hidup sehat itu penting. Makanya itu yang sedang kami lakukan ke depan ya, supaya bagaimana perilaku